Baik, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa firman pertama, Ibu Priscilla Ati Susilowati. Silakan hambanya yang dikasihi Tuhan Yesus. Iya, puji Tuhan. Shalom, mari kita semua berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan sebab kemurahan Tuhan itu lebih dari kehidupan kami. Betapa saat malam hari yang indah ini Tuhan, Kau persatukan kami bersekutu atas nama Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Kau hadir di tengah-tengah kami. Bersiap memberkati segenap kehidupan ini, sehingga setiap kami boleh Kau ubahkan untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya kuasa firman Tuhan akan disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sebab karya kuasa-Mu selalu sempurna adanya. Amin. Tuhan, Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami. Yes. Kami siap mendengarkannya. Kami relakan Kau bentuk sedemikian rupa, supaya hidup ini boleh menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur dan doa kami, dan kami siap mendengar firman Tuhan pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom, puji Tuhan, selamat malam. Terima kasih untuk Pak Roni, juga Pak Pendeta Michael, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk kita berjumpa kembali. Telah lama kita nggak ada di Zoom ini ya Pak Roni. Ya, terima kasih. Saya agak banyak untuk di pelayanan, jadi saya kurang bisa mengikuti Zoom ya. Tetapi hari ini sungguh bersyukur sebab saya diberikan waktu berapa ya? 3 jam atau 5 jam? Pak Michael yang ngatur waktu. Oke. 20 menit mungkin ya, Pak Michael. 15-20 ya. Ya, 15-20 ya. Ya, oke. Seperti tema yang diberikan kepada saya, yaitu adalah kasih yang sempurna, yang diambil di dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 17 mengatakan bahwa sesudah sarapan, peringkopnya adalah gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa ayat ini sangat penting sekali sebab sampai Tuhan berkata atau berfirman 3 kali diulangi. Ya, kalau firman sampai ditekankan beberapa kali, betapa itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, hanya orang yang percaya kepada nama Yesus yang diberikan hukum ini. Ya, kita diberikan hukum yaitu kasih yang pertama kepada Bapa, kasih pertama kepada Allah, lalu kasih kepada sesama manusia. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita malam hari ini, apakah kita mengasihi Tuhan? Mengasihi, kalau dibicarakan atau dibilang dengan lidah dan mulut ini sangat mudah sekali. Tetapi kasih yang seperti apa? Ya, di dalam 1 Yohanes mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu mengikuti setiap perintahnya Tuhan. Lalu perintah yang seperti apa yang kita ikuti? Ya, seberapa yang kita ikuti? Mari kita sama-sama melihat diri kita pribadi, bukankah kita selalu dan harus selalu setiap hari mendeteksi kehidupan ini, benarkah kita ada mengasihi Tuhan Yesus Kristus? Sebab kalau dikatakan begini, firman Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Siapakah domba Tuhan? Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang percaya kepada nama Tuhan adalah domba-dombanya Tuhan. Lalu kita melihat realita kehidupan kita, orang yang sudah percaya ini.
Orang yang percaya saja satu dengan yang lain, belum tentu satu dengan yang lain itu bisa sejalan. Bisa hidup bergandengan tangan, bisa seia sekata, sehati, sepikir, seroh, sejiwa. Belum juga mencapai hal yang demikian. Maka sampai firman Tuhan 3 kali mengatakan kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, kalau menggembalakan orang-orang yang baik, orang-orang yang nurut, orang-orang yang tidak ada hal yang membuat kita kecewa, itu akan sangat mudah. Realitanya akan sangat mudah. Tapi apakah sungguh kita temukan pada hari-hari ini terutama ya? Akan sangat banyak kita temukan orang-orang yang sungguh, apalagi sekarang zaman-zaman yang semuanya serba modern dan semuanya serba klik, bisa ditemukan jawabannya karena melalui internet. Orang pintar di mana-mana, ya. Dan terkadang kalau kebenaran kita sampaikan, berdalihnya orang itu sangat luar biasa, ya. Bahkan mereka tidak kuliah pun untuk berdalih, untuk beralasan itu sangat luar biasa pintar. Dan kita menemukannya di dalam kehidupan kita. Orang yang tidak sejalan, orang yang mungkin kita masih lihat masih keluar dari kebenaran, di luar dari kebenaran, masih belum benar, masih nakal dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara kita mengasihi mereka? Nggak semudah itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengatakan aku mengasihimu itu sangat mudah. Tetapi kalau kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi jemaatnya itu tidak mudah. Ya, bagaimana kita melihat sisi kita saat kita sungguh tidak mengerti kebenaran kehidupan kita kayak apa? Semua yang kita lakukan menyakiti hati Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tetapi bagaimana Tuhan mengasihi kehidupan kita sampai kita diselamatkan sama Tuhan? Karya yang besar, karya yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini, siapa yang tidak merasa, siapa ya coba hari ini kita lihat. Siapa kita yang sempurna sekarang, tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Terkadang kita masih bersungut, terkadang kita masih mengecewakan hati Tuhan. Terkadang kita masih mengeluh, ya. Terkadang kita masih tidak terima saat kita disakiti, terkadang kita masih sakit hati. Kita masih marah. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Amsal 25 ayat 21, jika seterumu lapar aja, Tuhan mengatakan dulu, beri dia makan. Saat dia dahaga, beri dia minum. Ini kasih yang sangat luar biasa sempurna Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mengasihi orang yang baik, ya itu sangat mudah. Tetapi kepada seteru, ya kepada orang yang kalau namanya seteru itu sesuatu yang orang yang memang sungguh-sungguh tidak sepaham dengan kita dan sangat mungkin kita juga paling nggak suka banget gitu. Namanya juga seteru. Tetapi firman Tuhan mengatakan kalau dia lapar beri dia makan. Bapak Ibu Saudara, bagaimana sikap kita memberi kepada musuh kita yang lapar? Mungkin kita lempar gitu saja ya. Karena apa? Ada dasar kemarahan, ada dasar kekecewaan. Tetapi kasih yang sempurna, kasih yang luar biasa yang dari Tuhan yang diberikan kepada kita, dan perintahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Sekalipun mungkin kita masih ada seteru, atau mungkin masih ada orang lain yang mengecewakan hati kita. Benarkah kita orang-orang yang mengasihi Tuhan? Kalau sungguh kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Siapapun orangnya yang mungkin masih belum terbentuk, atau siapapun manusia yang belum karakternya belum terbentuk, kalau mereka ada di dalam Tuhan, mereka adalah dombanya Tuhan. Dan Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita, gembalakanlah mereka. Ya, hal ini sangat membawa setiap kehidupan kita benar-benar harus belajar untuk lebih lagi arti kasih di dalam kehidupan ini. Kalau Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih itu membawa kehidupan. Jadi siapapun orang yang ada di dunia ini, jikalau kita tuju dengan kasih Tuhan, maka kita memberikan kehidupan.
Jadi sekalipun kita seteru, sekalipun orang itu tidak baik, lalu kita memberikan kasih yang sempurna yang dari Tuhan, maka kita memberi kehidupan. Bapak Ibu Saudara, sekeras-kerasnya orang, jikalau kasih itu terus menerus kita berikan kepada orang itu, maka saya yakin dan percaya dia akan tersentuh jiwanya. Dan orang yang tersentuh jiwanya bahkan bisa memberikan nyawanya. Maka jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Diri kita ini sangat berharga di hadapan, jiwa kita ini sangat berharga di hadapan Tuhan. Mari kita sentuh dengan kasih yang sempurna itu, oleh karena Tuhan telah pilih kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah kita tahu bahwa kita dipanggil dari sekian banyak orang? Lalu apakah kita hanya sebatas dipanggil? Apakah kita tidak menginginkan bahwa kita sampai dipilih? Lah, kalau kita tahu kita sudah dipilih Tuhan, apa pilihan Tuhan itu salah? Ya, mari kita memberi diri bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Orang yang dipilih pasti orang yang sungguh-sungguh, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan perkenanan Tuhan itu membentuk kehidupan, dan kehidupan kita tuh semakin hari semakin berjalan di dalam kesempurnaan Tuhan. Dan mungkin yang lain juga mereka dipilih Tuhan. Mungkin di mata kita mereka belum terbentuk, di mata kita mereka masih masih nakal, masih bandel. Ya, tetapi kalau orang sudah menjadi pilihan Tuhan, siapa yang bisa mengganggu gugatnya? Maka firman Tuhan pada hari ini, coba mari kita sama-sama renungkan supaya benar bahwa kita adalah orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan. Kasih yang sempurna itu telah diberikan bagi kita semua. Sampai Tuhan sendiri rela menderita, mati di atas kayu salib, untuk menebus setiap dosa-dosa kesalahan. Tuhan mengasihi kita bukan karena kita sudah elok atau sudah baik atau sudah benar. Bahkan masih bejat sekalipun, dia nyatakan kasih itu yang sempurna itu dalam kehidupan kita. Mari kita belajar di dalam kehidupan kita, sungguh belajar di dalam yang realitas sajalah, itu orang-orang yang jengkelin gitu ya. Lalu kita belajar mengasihi orang itu. Nah, kayak apa nanti sukses enggaknya? Tergantung dari niat hati kehidupan kita untuk mau ada di dalam kasih itu sendiri. Sebab orang yang di dalam kasih itu sempurna kehidupannya. Kebenaran mutlak akan dinyatakan oleh Tuhan, bukan karena perbuatan kita, tapi dikaruniai oleh Tuhan. Dan itu indahnya kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam Kolose 3 ayat 13 mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sangat luar biasa. Ya, ini sangat luar biasa sekali. Maka hukum yang pertama dan terutama di dalam kehidupan kita, pertama mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kehidupan kita seluruh kehidupannya. Lalu kasihlah sesamamu manusia seperti diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau orang yang belum bisa mengasihi diri sendiri, saya yakin banget nggak mungkin kita bisa mengasihi orang lain. Dan kalau kita ini tidak bisa mengasihi orang lain, terbukti bahwa kita belum bisa mengasihi diri kita sendiri. Sebab hukumnya, kasihlah mereka seperti kita mengasihi kehidupan kita sendiri. Maka dari itu, ayo sama-sama kita semakin mau belajar. Supaya pilihan Tuhan itu tepat di dalam kehidupan kita. Dan kita memberi diri bahwa sungguh kita orang yang dipilih Tuhan. Lah kalau kita tahu kita dipilih Tuhan, hidup kita nggak seperti apa yang Tuhan inginkan, apakah kita tidak mempermalukan nama Tuhan? Maka percaya dan yakinlah saat kita sungguh ada di dalam Tuhan dan percaya bahwa hidup kita dipilih Tuhan. Kehidupan ini sangat luar biasa mulia. Apapun latar belakang kehidupan kita. Ya, apapun sisi lemahnya kita sampai hari ini. Kalau orang yang dipilih Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangat ajaib dan luar biasa dalam kehidupan ini. Maka dari itu, mari sama-sama kita belajar untuk memberi diri ada di dalam kasih Tuhan itu.
Kalau kita sudah menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, dan kasih itu sempurna menyentuh jiwa kita, maka kita bisa sedikit selevel demi selevel, kita akan belajar hidup di dalam kasih yang sempurna itu. Dan kita bisa mengasihi yang lain. Dan kita mengendapi firman pada saat malam hari ini. Ada di dalam kasih yang sempurna. Mengembalakan domba-dombanya Tuhan. Menggembalakan domba-dombanya Tuhan bukan berarti cuma pendeta-pendeta saja, Bapak Ibu Saudara. Tetapi setiap kita orang yang percaya. Dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Memimpin orang-orang kepada kebenaran. Membawa orang-orang kepada kebenaran. Membawa orang-orang ada di dalam kasih Tuhan. Dan kalau kasih Tuhan, kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita, kasih Tuhan yang sempurna itu menyentuh jiwa orang-orang yang kita tuju. Maka saya yakin dan percaya, kasih Tuhan yang sempurna itu pun juga akan membawa setiap kehidupan orang yang kita tuju dalam kasih Tuhan yang sempurna. Sama mereka akan menuju kepada orang lain, kepada kasih yang sempurna itu. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan, ya, kepujian demi kepujian, keagungan demi keagungan, semakin ada dalam kehidupan orang yang percaya. Dalam setiap kehidupan kita. Maka mari sama-sama kita membangun satu dengan yang lain, sebab kita ini adalah bangunannya Tuhan. Dibangun di dalam kasih yang sempurna, dasar kasih yang sempurna, itu adalah kehidupan orang yang percaya. Maka kalau dasarnya adalah kasih yang sempurna, bangunannya pasti juga kasih yang sempurna. Dan kita semua akan merasakan, dan setiap kehidupan kita juga akan melihat betapa setiap orang yang ada di lingkungan kehidupan kita berjalan juga di dalam kasih yang sempurna itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, belajar untuk melakukan kebenaran itu. Jangan pernah ditunda. Jangan pernah menunda hal itu, di mana jiwa ini tersentuh oleh kasih Tuhan. Lakukanlah segera. Maka kita akan menjadi pelaku-pelaku yang luar biasa. Tetapi kalau kita menunda-nunda, setan itu licik, Bapak Ibu Saudara. Setan itu bapak pembohong. Dia akan putar balikkan sesuatu sehingga kita tidak akan pernah bisa atau mampu melakukan kebenaran itu sendiri. Maka hari ini, jika diingatkan di dalam setiap kehidupan kita, ya, untuk kita ada di dalam kasih yang sempurna itu dan memberi diri atau memberi kehidupan itu kepada orang lain dengan kasih yang sempurna itu sendiri, maka kita percaya bahwa kita telah memenuhi hukumnya Tuhan, yaitu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kalau itu kita lakukan, maka sungguh doa Bapa kami yang diajarkan di dalam setiap kehidupan kita itu nyata. Ya. Di bumi seperti di surga. Ya. Bumi ini aslinya kan surga karena rusak oleh karena dosa. Ya. Tetapi kalau orang yang menarik kuasa kebenaran atau kuasa kasih Tuhan ada di muka bumi, maka bumi ini seperti surga. Dan mari kita sama-sama ciptakan. Mari sama-sama kita berjalan di dalam kasih yang sempurna itu, sehingga betapa Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Betapa hati Tuhan disenangkan melalui kehidupan kita. Betapa kepujian banyak dari banyak mulut melalui kehidupan ini. Sehingga anugerah Tuhan, cinta Tuhan yang lebih besar lagi akan ditujukan di dalam kehidupan kita semua. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita lebih memahami kehendak Tuhan, untuk kita memahami kasih yang sempurna itu yang ada dalam kehidupan kita. Setiap hari renungkan betapa Tuhan itu sangat mencintai dan mengasihi kita. Kita bisa ngunyah dengan benar saja itu udah kasih Tuhan. Kita bisa menghirup udara, tepat udara itu bisa kita hirup, itu pun kasih Tuhan. Saya pernah mengalami yang namanya sakit dan saya pengen menghirup oksigen saja amat sangat sulit, dibantu dengan oksigen itu pun masih sangat sulit karena saya nafas atau paru-paru saya, jantung saya tidak bekerja dengan baik. Itu sangat luar biasa menyiksa. Dan kalau kita bisa bernapas dengan
lega dengan kasih karunia Tuhan. Sungguh itu bukti bahwa Tuhan sangat mencintai dan mengasihi kehidupan kita. Mari sama-sama kita bawa kehidupan ini menyatakan pribadi Kristus yang adalah sempurna kasih-Nya kepada setiap orang yang kita temui, kepada setiap orang, terutama adalah saudara-saudara kita seiman terlebih dahulu, baru ke yang lain. Dan itu adalah keinginan Tuhan. Maka saya yakin dan percaya Tuhan sangat mencintai kehidupan kita, dan Tuhan sangat mengasihi kehidupan kita, karena Tuhan menginginkan hidup kita ada di dalam kasih yang sempurna itu. Ya, beri saya kalau saya sudah ada waktunya ya, supaya benar-benar kita nggak hanya ngomong doang tentang kasih, tetapi sungguh kita menjadi suratan yang terbuka, dibaca banyak orang, dirasakan banyak orang, benar kita ada di dalam kasih itu sendiri. Luar biasanya Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Itu juga ikut andilnya kita, mau ada di dalam Tuhannya, seberapa keinginan kita mau hidup ada di dalamnya. Maka dari itu, mari sama-sama kita mensyukuri bahwa anugerah Tuhan dalam kehidupan ini masih ada. Kesempatan masih ada. Anugerah masih ada. Sehingga mari sama-sama kita melaksanakannya, menikmatinya di dalam kasih dan kuasa anugerah Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan, renungan pada hari ini singkat, tetapi biarlah membawa setiap kehidupan kita menjadi pribadi yang sungguh Tuhan inginkan, yaitu hidup di dalam kasih yang sempurna. Dan kita merasakan kasih yang sempurna, lalu kita juga memberi kasih yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Pak Haryanto. Bu Prisil, ditutup doa dulu firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bagi kami kesempatan untuk kami boleh mendengarkan, untuk kami boleh bersekutu kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Bapa, apapun di dalam kehidupan ini, kami tidak berjalan sendiri. Penyertaan-Mu nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kalau Kau mengajarkan kami untuk hidup di dalam kasih yang sempurna itu, maka kami yakin dan percaya kuasa-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Kau akan mampukan kami untuk ada di dalamnya. Dan bila Tuhan, Engkau yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan atas firman-Mu pada saat malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Itu firman yang pertama. Dan saya lihat di sini ada Ibu Pendeta Jacqueline sudah masuk. Terima kasih Ibu Jacqueline. Tuhan berkati. Saya serahkan sekarang kepada Ibu Jacqueline. Silakan Ibu Jacqueline. Haleluya, shalom buat semua, selamat malam. Dan berbahagia bisa berjumpa kembali. Rasa syukur dan berterima kasih. Jadi pas kebetulan saya kepengen sekali menyanyikan lagu Bapa yang Kekal, karena pas waktu saya dengarkan tadi adalah kasih yang sempurna. Memang manusia tidak bisa memberikan yang sempurna, tetapi kita akan menuju ke sana. Karena pada saat kita memberikan yang sempurna, penghalang-penghalang banyak ada di depan kita. Tapi percayalah bahwa Bapa itu adalah Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengasihi kita, mencintai kita. Dia terus memberikan kepada kita pengertian-pengertian agar kita memiliki kasih, agar kita memiliki cinta sesama kita. Meskipun dalam keadaan kekurangan-kekurangan untuk mengasihi yang sempurna, tetapi kita masih tetap ingin berusaha untuk bisa mengasihi sesama kita. Haleluya, satu pujian, kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku,
pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kasih yang sempurna milik Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Amin. Serahkan Pak Michael. Baik, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal selamanya. Bapa, malam ini kembali kami datang kepadamu dengan rendah hati, memohon pimpinanmu, ambil alih mimbar-mimbar ini, supaya Engkau sendiri yang berkuasa atas lidah dan bibir hamba-Mu untuk menggenapi semua firman-firman-Mu yang malam ini kami akan bahas. Terima kasih Bapak. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu dan juga seluruh signal di tempat kami masing-masing supaya kami dapat
mengikuti Zoom Narwastu Forgat ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami sangat yakin Engkau ada tengah-tengah kami malam ini. Terima kasih Bapak. Berdaulatlah, berbicaralah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Baik, kembali saya ulangi tema malam ini. Kasih yang sempurna diambil dari firman Tuhan Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Kembali akan saya bacakan secara cepat. Ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kasih yang sempurna. Tadi Ibu Priscilla Ati Susilowati mengatakan kasih untuk sesama. Kalau malam ini saya bahas tentang kasih seperti buah-buah roh, tentunya secara panjang akan dibahas. Namun saya secara singkat akan saya katakan buah-buah roh adalah 3 dari Tuhan, 3 untuk sesama, 3 dari manusia untuk ke Tuhan. Kita dengar ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu hanya Tuhan yang bisa memberi kepada manusia. Dan kepada manusia sesama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Itulah yang diminta kepada kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Untuk manusia kepada Tuhan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu manusia untuk kepada Tuhan. Jadi itu adalah vertikal dan horizontal. Itu yang dimau Tuhan, kasih yang sempurna. Tadi sudah dibahas oleh Ibu Priscilla Ati Susilowati, bahwa kasih untuk sempurna itu harus kepada sesama. Namun saya akan bahas, kasih manusia itu tidak akan sempurna kepada sesama kalau kita tidak pertama kepada Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita. Baik, kenapa saya katakan begitu? Di Yohanes 4 ayat 19 mengatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita ini harus mengasihi Dia. Tetapi sebelumnya Allah dulu sudah mengasihi kita. Itu yang saya perjelas hari ini. Baik, kita bahas di firman Tuhan hari ini. Kembali Yohanes 15 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, itu ayat pembuka. Dia katakan, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, itulah Tuhan kita Yesus, selalu mengerti dan peduli kebutuhan kita, dan selalu mengutamakan perut. Jangan sampai keroncongan perut kita. Dia selalu memikirkan itu. Kampung tengah jangan sampai kosong dan menjerit. Itulah Tuhan kita. Masih kurang yakin bahwa Tuhan itu selalu mementingkan perut kita. Mari kita buka ayatnya. Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Pertama, makanan yang diucapkan Tuhan. Yang kedua, atau minum.
Yang ketiga, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh ini lebih penting dari pakaian? Itu yang diperlukan Tuhan. Hidup dan tubuh ini yang diperlukan Tuhan. Tapi tidak membahas firman itu. Hanya sebagai selingan aja. Itulah Tuhan kita yang selalu mengutamakan dan peduli akan kehidupan kita, ya ini makanan. Selalu makanan yang utama. Baik, kita buka Yohanes 6 ayat 5 untuk menyelingin lagi supaya kita lebih yakin kepada 5.000 umat Tuhan yang berbondong-bondong. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Itu yang dipikirkan Tuhan. Jadi selama ini kalau kita masih ketakutan soal makan, itu berarti kita tidak percaya kepada Tuhan kita. Yang pertama itu makanan Tuhan pikirkan. Sebelum kita memikirkan, Tuhan sudah memikirkan perut kita. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu dekat dengan kita, pasti tidak pernah kekurangan makanan. Amin. 3 kali Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaannya, apakah Yesus yang adalah Tuhan tidak mengetahui isi hati Simon Petrus? Pastilah tahu. Pertanyaan Yesus tersebut adalah penekanan yang sangat tegas dan jelas. Yesus ingin mendengar pernyataan dari mulut Simon Petrus dan didengar oleh telinga Simon yang Simon Petrus sendiri. Jadi ingin pernyataan dari perkataan Simon dari mulutnya sendiri, dan supaya telinga Petrus juga mendengar perkataannya Petrus sendiri. Bahwa Yesus tidak menginginkan kasih yang sekedarnya dari Simon Petrus, tetapi Yesus menginginkan kasih yang sempurna, sesuai pikiran, perkataan, dan perbuatan atau tindakan. Yang pertama yang ditanyakan adalah pasti ujian pikirannya Simon. Apakah engkau mengasihi aku? Pasti pikiran kita memikirkan hal itu. Tidak mungkin spontan Simon Petrus berpikir. Pasti otaknya berpikir, benar Tuhan, aku mengasihimu. Itu ujian yang pertama, pikiran. Yang kedua, perkataan yang tulus keluar dari mulut. Yang ketiga, tindakan. Boleh kita buka ayat tadi yang pertama, Yohanes 21. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan yang pertama. Lebih daripada mereka ini, disuruh untuk berpikir. Mereka semua ini, berarti banyak orang. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Lalu gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Ini spontan dari kata-kata Yesus. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau, kata Yesus kepadanya. Gembalakanlah domba-dombaku. Ini pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Nah, tindakan Simon, sedih dia, maka sedih, meleleh dia. Hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala yang sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihimu. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombamu. Itu yang dipertanyakan kepada Tuhan, pikiran Simon, perkataannya, dan tindakannya. Itu sama dengan kita. Biasanya kalau orang ditanya pertama, polisi bertanya, kalau menginterogasi kita pasti dilihat dari mata dan perkataan kita. Pikirannya yang bertindak pasti. Kalau bohong di situ terlihat matanya atau gerakannya. Dan yang kedua, pertanyaan yang kedua sama biasanya polisi, penekanannya ditanya yang sama juga, pasti mulutnya gemetar. Berkata-kata, kalau dia bohong pasti ketahuan. Yang ketiga, tindakannya, goyangnya, ketakutan. Pertanyaan yang tiga itu membuat penekanan yang sangat. Nah, disitulah Tuhan menekan kepada pertanyaan yang sangat tegas kepada Simon Petrus. Pertanyaan Yesus berturut-turut sampai 3 kali kepada Simon Petrus, ini juga mewakili kita. Kenapa mewakili kita? Ya, sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus, Simon Petrus itu seorang nelayan dari Galilea.
Dia pekerja keras seperti kita manusia yang hanya kerja cari uang aja. Itulah kita. Seperti Simon Petrus. Dia pekerja keras yang diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus sebagai penjala manusia. Itu pertama kali perjumpaan dengan Simon Petrus, Matius 4 ayat 19. Tetapi Simon Petrus itu setia kawan. Kita buka Yohanes 18 ayat 10. Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Disitulah Simon itu mempunyai setia kawan. Sebenarnya kita juga mempunyai, cuma kadang-kadang kita ini pengecut. Membela saat kita butuh. Itulah kita. Kasih kita saat butuh, baru kita melakukan kasih kita. Tapi kalau kita sudah lengkap semua, malas kita biasanya untuk mengasihi sesama. Tadi penekanan kepada Ibu Pendeta Priscilla Ati Susilowati itu kepada sesama. Jadi seluruh peserta di Zoom Narwastu for God ini akan menilai setiap hamba Tuhan itu kemana arahnya pembicaraannya. Kasih yang sempurna adalah dasar hukum kerajaan sorga. Itulah kasih. Kasih yang sempurna itu adalah dasar hukum kerajaan sorga yang tidak bisa dirubah. Nggak bisa kita mengasihi dengan cara apapun, pokoknya kita harus kasih Tuhan Allahmu. Itulah yang pertama, hukum yang pertama, terutama dan yang pertama. Sama dengan Pancasila yang adalah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tidak bisa diganggu-gugat. Di sana ada 5 sila yang tidak boleh diganggu siapapun. Di situ penekanan, itu dasar. Sama dengan kasih. Kasih itu dasar hukum dari kerajaan sorga. Yang tidak bisa dirubah. Kalau kita tidak mempunyai kasih, apakah bisa masuk sorga? Jawab sendiri. Kasih yang sempurna yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Saya biasanya buka di Matius, tapi kali ini saya akan buka Markus 12 ayat 29 dan 30. Markus 12 ayat 29 dan 30. Supaya ini Markus ini paling lengkap, yang sempurna. Firman yang disempurnakan, yang benar-benar dia menyempurnakan firman Taurat ini. Markus 12 ayat 29 dan 30 saya bacakan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. 30, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah kesempurnaan dari Tuhan melalui Taurat ini, bahwa kalau Taurat hanya mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Tapi ini ditambah oleh Tuhan segenap akal budimu dan segenap kekuatanmu. Seluruhnya. Itulah kasih yang sempurna yang Tuhan minta, Tuhan tuntut kepada kita. Kasih yang sempurna adalah manusia kepada Tuhan dengan seluruh hidupnya mengasihi Tuhan. Itulah kasih yang sempurna. Itu yang terutama dan yang pertama. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya, kasih yang sempurna yang kedua ialah Markus 12 ayat 31. Itu lanjutan yang tadi. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan hukum yang kedua ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Ini penekanannya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan yang pertama, yang terutama dan pertama ini, tentunya kita juga mengasihi sesama manusia. Bohong, benar kata Ibu Pendeta Priscilla Ati Susilowati. Tapi cuma penekanan Ibu Ati tadi mengatakan bahwa kasihlah kita dulu, terutama, pertama, sebelum mengasihi sesama. Tapi menurut saya, kasihlah Tuhan dulu, yang pertama. Pasti tanpa kita sadari, kita akan mengasihi sesama. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti mengasihi sesama. Dan penekanan dari Ibu Pendeta Priscilla Ati Susilowati tadi mengatakan bahwa pertama tubuh kita mengasihi tubuh kita dulu, diri kita, baru sesama. Berarti saya sempurnakan, saya tambahkan
Kasihlah Tuhan Allahmu segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Tentunya setelah kita mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, kita akan mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri juga tentunya. Karena kita mengasihi Tuhan, tentunya mengasihi diri sendiri, dan tentunya bisa mengasihi sesama. Itu kasih yang sempurna yang kedua. Kasih yang sempurna yang ketiga adalah kasih agape. Kasih yang berkorban tenaga, berkorban pikiran, berkorban harta, bahkan nyawa sekalipun. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13. Silakan Pak Fran. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah, nyawanya pun diberi, itu kasih agape, kasih yang sempurna. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan, apalah lagi nyawa kita. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah firman-Nya. Mati adalah keuntungan, berarti kalau kita mati pasti masuk surga. Makanya hamba Tuhan yang menjadi gubernur kemarin, ex-gubernur DKI, berani dia. Karena dia sudah dekat dengan Tuhan. Dia berani mengatakan dengan frontal kepada orang-orang radikal, hidupku itu adalah untuk Kristus, dan matiku adalah keuntungan. Dia berani lawan itu. Apakah kita yang menyaksikan, yang menjadi penyerta Zom Narawastu for God ini seperti itu? Berani menyatakan seperti itu. Karena kalau kasih yang sempurna kepada Tuhan, tentunya kita tidak pernah takut, bahkan nyawa pun diserahkan. Kalau memang matinya untuk kemuliaan Tuhan, apa takutnya? Kasih yang sempurna tidak pernah mengenal takut. Nanti itu saya bahas ayatnya. Baik, kasih yang sempurna keempat adalah kasih mula-mula. Kita dulu sebelum mengenal Yesus pasti punya kasih mula-mula, masih ingat kita semuanya. Tuhan inginkan kasih mula-mula sampai hari ini. Itulah kasih yang sempurna itu. Kita selalu mengutamakan Tuhan, rindu Tuhan. Seperti dulu waktu saya masih pertama kali jatuh cinta. Pertama kali saya itu keluar mentas dari kolong. Saya itu anak kolong, anak jalanan. Rindu sekali dekat Tuhan. Selalu setiap jam ingin berdoa, ingin memuji Tuhan, ingin membaca firman Tuhan. Itu terus yang kita lakukan setiap waktu. Tapi lama-lama mungkin ada rasa jenuh juga. Tapi diingatkan kepada Tuhan, kepada firman Tuhan hari ini, Wahyu 2 ayat 4. Wahyu 2 ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Itulah yang dirindukan Tuhan. Kita dicela pastinya. Kita sudah kurang, kasih mula-mula itu kadarnya sudah hilang. Apalagi kalau kita sudah mapan hidup. Untuk berdoa aja suka-suka kita. Bagaimana kita bisa memiliki kasih yang sempurna kepada Tuhan, sedangkan kita hubungan intim aja nggak ada. Kalau kita ditanya nanti, waktu kita meninggal, Tuhan ada di depan kita, kita nggak kenal mungkin, karena kita nggak ada hubungan intim dengan Tuhan. Kita nggak mengenal suaranya. Kita hanya taunya dari cerita-cerita orang, Tuhan itu terang loh. Cuma itu aja. Tapi kita nggak mengenal sejatinya Tuhan itu bagaimana. Karena kita nggak intim hubungan dengan Tuhan. Ini yang bahaya. Tuhan ingin kembalikan kasih mula-mula itu untuknya. Supaya kita ini selalu berhubungan. Jalan pun rasanya berdua dengan Tuhan. Enak sekali. Seperti kita waktu pacaran dulu. Mengenal pacar kita. Mengenal mantan pacar saya dulu. Yang sekarang menjadi istri saya. Itu jauh pun masih rumahnya itu belum diaspal, jalan kaki lewat kuburan saya tantang, nggak pernah takut. Bayangkan aja. Itu untuk manusia saya nggak pernah takut. Sekarang diingatkan Tuhan, kasih yang sempurna kita kepada Tuhan, apa takutnya kalau kita mengasihi Tuhan? Kasih kepada sesama, kepada pacar, lewat kuburan pun nggak takut. Sepi, pulang pun nggak pernah takut. Jalannya itu naik turun. Rumah istri saya dulu, mantan pacar saya ini. Itu jauh sekali. Turun seperti bukit.
Dan di bawah turunan itu ada kuburan. Kuburan sepi yang ada bunyi nguk, 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 bunyi jangkrik. Tapi itulah, karena kita mengasihi dia, mencintai dia, kita terjang sekalipun apapun badai di depan. Itu. Nah, apalagi sekarang, kalau saya ingatkan, kasih kita kepada Tuhan. Tentunya kita lebih dong, apapun nggak ada takutnya. Saya pernah diingatkan ketum saya. Dulu kamu waktu jadi preman, kamu nggak ada takutnya. Apalagi sekarang kamu sudah tahu bahwa kalau meninggal, kamu itu pasti masuk surga. Apa takutnya? Saya diingatkan kembali kepada ketum saya, ketua umum sinode saya. Benar juga sih. Apa takutnya mati untuk Tuhan? Kalau dulu nggak kenal Tuhan aja, demi uang kita rela mati kok, kejar-kejaran. Kehidupan kita itu penting, untuk makan aja rela, berantem, rela, gebuk-gebukan. Nggak pernah mengenal takut mati. Nah sekarang udah tahu jaminannya pasti kekal masuk surga. Apa takutnya? Itulah Tuhan kita. Kalau kita memiliki kasih yang sempurna, tentunya kita semakin berani menghadapi tantangan. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kasih yang sempurna kelima adalah tidak memiliki rasa takut, yang tadi kita bahas. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18, firman Tuhan katakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kalau kita masih pengecut dan takut, tidak punya kasih. Jangan ngomong doang deh, ngomong kasih, aku mengasihi Tuhan. Tapi kita pengecut sebenarnya. Jadi kita jelas-jelasan saya katakan, jangan ngomong doang deh, omdo. Kita mengasihi Tuhan, tapi kita sebenarnya pengecut hati. Didatangin orang aja udah gemetar kita. Gereja kita mau ditutup aja udah takut kita. Pasang badan kalau berani. Di sini dikatakan 1 Yohanes 4 ayat 18, ini pegang. Dan ini klaim firman Tuhan. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Jadi kalau kita memiliki kasih sempurna, kita intim dengan Tuhan, itu tidak pernah punya rasa takut. Jadi kalau kita masih katanya memiliki kasih kita itu sempurna kepada Tuhan, bohong kalau memiliki rasa takut. Sebab ketakutan mengandung hukuman, hati-hati. Ketakutan mengandung hukuman. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi Tuhan ingin kita memiliki kasih yang sempurna, supaya kita tidak memiliki rasa takut. Takut bukan hanya takut mati, takut gak makan, takut gak memiliki apapun. Itu. Kalau kita memiliki kasih yang sempurna kepada Tuhan, tentunya Tuhan pelihara kita. Apapun yang diinginkan hati kita, Tuhan tahu, pasti Tuhan siapkan. Itu tandanya kita intim dengan Tuhan. Hubungan kita akrab dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan, jadi satu dengan Tuhan. Pasti Tuhan tahu, karena kita ini umat pilihannya. Dan kita adalah biji matanya. Tentunya tahu Tuhan, kalau kita kelilipan, perih, mata kita pasti merasa sama dengan Tuhan begitu. Kalau kita memerlukan sesuatu, Tuhan matanya perih pasti. Itulah firman yang saya bahas hari ini. Harapan saya, kasih yang sempurna, kembalikan kasih itu, kasih mula-mula kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba jabarkan. Hanya itu Tuhan yang bisa hamba lakukan. Selebihnya Tuhan, mungkin akan dibahas oleh hamba Tuhan yang lain. Oleh karena itu Tuhan, Engkau Allah yang sempurna itu, tentunya akan menyempurnakan firman-Mu melalui Roh Kudus. Sehingga setiap firman-Mu tidak menyimpang kemana-mana. Engkau akan genapi melalui setiap hamba-hamba Tuhan. Sehingga firman-Mu hari ini yang kita bahas dengan 3 hamba Tuhan, tentunya ini memiliki hal yang luar biasa yang pada malam hari ini yang perdana yang kami lakukan untuk Zoom Narwastu for God ini. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Engkau sudah tuntun hamba-Mu untuk berbicara tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali Ibu Jacqueline. Haleluya. Oke, terima kasih
Pendeta Michael untuk firman-Nya, kasih yang sempurna milik Kristus. Kita angkat satu pujian dengan kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Indahnya aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Indahnya aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kita nyanyikan pujian ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah ku terima dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Indahnya aku ini Yesus, jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Haleluya. Amin. Silakan pada Pak Michael. Bapak Ibu, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang sama, saya mengajak sekali lagi untuk kita datang di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Yesus Tuhan kami, penuhi hati kami dengan urapan yang sama. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kami yakin
Firman-Mu menjadi berkat untuk kami di dalam kehidupan kami masing-masing, hingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau mampukan memuliakan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang sempurna telah diperagakan oleh Yesus yang adalah Tuhan ketika dia bergaul dengan para rasulnya yang 12, khususnya di dalam bacaan ini kepada Petrus. Saudara, siapa Petrus? Petrus adalah salah satu orang dekat Yesus sebagai Tuhan dan guru mereka. Petrus juga menjadi salah satu juru bicara daripada 12 rasul yang oleh Tuhan Yesus sering ditanya, Petrus, apa pendapatmu tentang diriku? Selalu nama Petrus disebut. Sebab Petrus, Yohanes, Yakobus menjadi ring satunya Tuhan di antara para rasul. 3 rasul ini memiliki hubungan istimewa dengan Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Walaupun Tuhan Yesus sama-sama mengasihi kepada para muridnya. Tetapi seringkali kita melihat 3 rasul ini selalu ada bersama Kristus. Juga ketika Tuhan Yesus dipermuliakan di atas gunung, tidak 12 rasul diajak, tetapi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kemudian mereka menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Yesus Tuhan dan gurunya lagi berbincang-bincang dengan Musa dan Elia. Sehingga Petrus berkata, Tuhan, tempat ini begitu dahsyat. Aku ingin sekali mendirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Nah saudara, lihat kedekatan hubungannya dan lewat sikap hidupnya Petrus dengan tutur kata yang meledak, yang seringkali Petrus berkata begitu meyakinkan ketika khususnya Yesus yang adalah Tuhan memberitahukan bahwa dia sebentar lagi harus mengalami penderitaan karena akan dianiaya, disiksa oleh para imam, tua-tua, ahli Taurat, orang Farisi itu tadi, dan kemudian mati di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan kembali oleh Bapaknya. Saudara, Petrus juga yang berkata dengan yang meledak-ledak. Dia juga sempat berkata, Tuhan, itu tidak akan terjadi atas dirimu. Ketika Tuhan Yesus berkata, iman kalian nanti akan tergoncang. Kembali Petrus juga berkata, Tuhan, biar semua orang imannya tergoncang. 11 ini lari daripadamu. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku siap masuk penjara, mati bagi engkau, aku siap. Nah, saudara, di situ Yesus yang adalah Tuhan itu mengetahui sesungguhnya Petrus memiliki kasih sayang itu tahu. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan memperingatkan kepada Petrus, Petrus, hati-hati. Nanti sebelum ayam berkokok, kamu sudah akan menyangkali aku 3 kali. Petrus tidak sadar dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia tetap yakin bahwa dia akan setia mengiring Tuhan Yesus sampai mati. Nah, saudara, saya bisa merasakan perasaan Tuhan Yesus
ketika Petrus menyangkali dirinya. Sebab bicara tentang Tuhan Yesus, kita tidak bisa lepas dari dua dimensi yang sekaligus ada di dalam dirinya. Yang pertama, Yesus adalah 100% Tuhan, adalah ilahi 100%. Yesus juga adalah 100% insani, manusia yang 100%. Sehingga dia bisa dibunuh. Itu bicara tentang Yesus yang adalah 100% manusia. Kemanusiaannya dia itu yang dibunuh. Nah, saudara, sehingga ketika Petrus diketahui oleh orang-orang di sana, perempuan yang ada di sana, kemudian perempuan ini menunjuk, nah ini, Bapak ini adalah orang yang sering kali bergaul dengan Yesus orang Nazaret itu tadi, orang Galilea itu tadi. Petrus menyangkal, aku tidak mengenal dia. Nah, saudara, karena dia seringnya bergaul bersama, pergi bersama Tuhan Yesus, otomatis semua orang tahu. Maka orang lain juga langsung menuding Petrus bahwa ini adalah orang yang juga sering bersama dengan orang Galilea itu. Kembali Petrus menyangkali untuk kedua kalinya. Dan ada perempuan yang lebih tegas berkata, ini pasti bagian hidup dari Yesus orang Galilea itu. Sebab orang ini juga berasal dari Galilea. Nah, saudara, Petrus lagi-lagi dengan meyakinkan ditambahi dengan sumpah. Sungguh aku tidak tahu. Aku tidak mengenal orang yang engkau maksud. Nah, saudara, pada saat seperti itulah ayam kemudian berkokok menyadarkan Petrus bahwa peristiwa yang sedang dia alami sudah dikatakan oleh Yesus sebagai Tuhan dan gurunya sebelum peristiwa itu terjadi. Nah, saudara, ada bacaan yang menunjukkan, ada kalimat yang menulis bahwa Tuhan Yesus saat itu menatap Petrus. Saya tahu tatapan Tuhan Yesus adalah tatapan yang mengandung kekecewaan tentunya. Sebab mungkin di dalam hati Tuhan Yesus berkata, Petrus, engkau yang sudah tahu aku, engkau yang punya kedekatan istimewa dengan aku, ternyata untuk mengakui bahwa engkau adalah bagian hidupku, engkau gagal mengakuinya. Nah, saudara, Petrus pun sadar, Tuhan hanya untuk mengakui, aku mengenal engkau, aku menjadi bagian hidup daripadamu, aku telah gagal dan mengecewakan hatimu. Sehingga di dalam kerumunan banyak orang itu, Petrus meninggalkan kerumunan itu keluar, dan dia menangis terseduh-seduh sebagai bukti bahwa dia sangat menyesal. Nah, saudara, apa yang terjadi jika kita kaitkan dengan tema kasih yang sempurna? Saudara, saya tadi katakan kasih yang sempurna telah diperagakan oleh Kristus. Di dalam hal interaksinya dia, hubungannya dengan Petrus secara khusus. Juga interaksinya dengan dunia secara umum. Yaitu tadi sudah diungkapkan, ada ditayangkan di screen, bahwa kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Yesus yang adalah Tuhan, dengan rela dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dunia. Dia sudah buktikan untuk dunia dengan mati di atas kayu salib. Demikian pula kasihnya yang sempurna telah kemudian saat dia sudah menampakkan diri, dia sudah dibangkitkan oleh Bapanya,
dia jumpai kembali para rasulnya, juga Petrus. Dan di dalam dialog ini, dia bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang sama diulang sampai dengan 3 kali. Pada saat ketiga kali itulah Petrus sedih. Tuhan, engkau tahu akan segala sesuatu. Engkau juga paham akan isi hatiku. Bahwa aku mengasihi engkau. Dia tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, kasihnya yang sempurna ada di mana? Nah saudara, kasihnya yang sempurna oleh Tuhan Yesus justru ditunjukkan kepada saudara dan saya lewat pesan bacaannya ini adalah yang pertama. Dia tetap memberikan kesempatan kembali kepada Petrus. Bahwa dia pernah berkata, Petrus, kamu nanti tidak akan menjadi penjala ikan. Tetapi kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, manusia yang berhasil di jala ini dimenangkan oleh Petrus itulah yang harus digembalakan. Walaupun Petrus telah mengecewakan oleh Tuhan, tetapi Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna tetap memberikan kesempatan kembali dengan tugas yang sudah dia tetapkan di awal. Hanya saja Tuhan ingin mengetahui, karena engkau sudah menyangkali aku 3 kali, wajar jika aku juga bertanya kepadamu sampai ke 3 kali juga. Dan saya setuju, angka 3, kalau diulang sampai 3 kali, seperti pendeta Priscilla Atik Susilowati tadi khotbahkan, adalah sesuatu yang penting. Kenapa Tuhan sampai bertanya 3 kali? Sebab Tuhan tahu, dia juga disangkali 3 kali. Oleh karena itu, wajar jika dia tanya, gembalakanlah domba-dombaku. Apakah engkau mengasihi aku? Diulang sampai 3 kali. Nah saudara, tetapi kita lihat, dia adalah Tuhan yang memiliki kasih yang sempurna. Walaupun dia dikecewakan, dengan orang yang dekat sekali dengan dia, semakin dekat, orang yang mengecewakan, rasa sakit akan semakin terasa. Tetapi kasihnya yang sempurna, dia tunjukkan dengan tidak membuang Petrus. Tetapi kembali, Petrus ditanya, apakah masih mengasihi? Dan diberi kesempatan kembali. Tugas, jabatan yang dia sudah siapkan untuk Petrus sejak awal, diberikan kembali kepada Petrus agar Petrus bisa membuktikan ucapannya dia ketika dia berkata, Tuhan, engkau tahu tentang segala sesuatu. Engkau juga mengetahui tentang isi hatiku. Aku mengasihi engkau. Nah saudara, inilah yang diteladankan oleh Tuhan Yesus kepada saudara dan saya. Mungkin di dalam hidupmu, pastilah setiap orang pernah dikecewakan. Baik oleh sesama, maupun mungkin oleh sahabat, atau oleh saudara, atau oleh keluarga. Semakin punya hubungan dekat, kekecewaan ini semakin terasa. Begitu pedih dan sangat menyakitkan. Seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika Petrus menyangkali dia. Nah saudara, apa yang mesti kita lakukan adalah kita bersikap mencontoh teladan Kristus, yaitu beri dia kesempatan kembali. Atau jika kita tidak bisa bergaul lagi bersama dia, kita tetap menyediakan hati kita. Jika suatu hari kelak engkau membutuhkan pertolonganku, aku adalah orang yang pertama siap menjadi orang yang menolong kamu. Nah saudara, Petrus juga bukan rasul kaleng-kaleng.
Ketika dia sudah berjanji, Tuhan, Engkau mengetahui isi hatiku, aku mengasihi Engkau. Oleh Petrus juga ditunjukkan, sebab para rasul sudah menyaksikan sendiri bahwa Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya, yang oleh karena dia menebus dosa umat manusia sampai menderita dan mati di atas kayu salib, yang membuat semua rasul itu gentar hatinya, telah digenapi firman yang dia katakan, namun pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan kembali oleh Bapakku. Telah digenapi, dan Yesus yang telah dibangkitkan berkenan menampakkan diri kepada 12 rasul. Waktu itu tinggal 11 karena Yudas itu sudah keluar dari kelompok para rasul. Dia menampakkan diri ke sana untuk apa? Membuktikan bahwa apa yang aku ucapkan adalah sebuah kebenaran yang sudah digenapi oleh Bapakku yang ada di surga. Dan dia menunjukkan bukti teristimewa kepada Thomas. Thomas, jangan lagi engkau tidak percaya. Cucukkan pada telapak tanganku, jarimu. Cucukkan tanganmu pada bekas lubang yang ada di lambungku. Ini aku. Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan, akibatnya apa? Engkau lari, engkau gentar karena engkau belum pernah mengalami siksa seperti yang aku alami. Sehingga engkau lari seperti anak ayam yang sedang kehilangan induknya. Tetapi setelah aku membuktikan bahwa aku mati dan hidup kembali, dan aku memberikan janji firmanku yang akan dialami oleh para rasul, demikian saudara dan saya ketika dia berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Nah, saudara, sehingga lewat apa yang disaksikan oleh para rasul, terjadilah titik balik iman mereka yang pada waktu itu mereka demikian ketakutan karena Yesus sebagai Tuhan dan Gurunya harus mengalami kematian di atas kayu salib, sehingga mereka mengunci diri pada sebuah rumah dengan pintu yang terkunci. Tetapi disitulah Yesus yang adalah Tuhan memberikan keberanian mereka kembali, memulihkan keberanian mereka kembali. Sehingga setelah mereka melihat Yesus Tuhan dan Gurunya dibangkitkan kembali, titik balik iman mereka terjadi pada saat seperti itu. Mereka membuka pintu rumahnya dan mereka keluar semuanya, memberitakan Injil kemana-mana. Mereka diutus oleh Kristus tanpa pernah ada perasaan takut lagi oleh karena kematian. Dan Petrus menunjukkan kasihnya yang sempurna juga kepada Tuhan Yesus untuk membuktikan ucapannya, dia adalah salah satu rasul yang mati buat Kristus di atas kayu salib dengan kepala ada di bawah. Saudara, apakah Anda dan saya serta jemaat yang nanti menonton video kita ini dari Narwastu adalah orang-orang yang memang memiliki kasih yang sempurna, yang oleh karena nama Yesus Kristus Tuhan, yang oleh karena iman percayamu kepada Yesus Kristus Tuhan, engkau adalah juga orang yang memiliki kasih yang sempurna. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk firman-Nya. Bapa yang ada di surga, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu, meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami agar supaya kami
bukan hanya Engkau beri kemampuan untuk kami bisa memahami arti daripada firman Tuhan, namun lewat Roh-Mu yang kudus yang berkenan tinggal dan menyertai kami masing-masing, Tuhan memampukan kami menjadi pelaku buat setiap firman yang kami fahami. Sehingga dengan demikian kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki hidup semakin hari semakin berkenan di hati Tuhan, dan lewat apa yang kami lakukan, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Amin.